Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Al-Arabi, marhab 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 ya habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pembelajaran hari ini bersifat online atau daring, tetap kita semangat. Baik, untuk pembelajaran bahasa Arab untuk pertama kali Ustadz mau mengenalkan. Tapi sebelum Ustadz melanjutkan pembelajaran bahasa Arab, Ustadz ingin memperkenalkan dulu nama Ustadz Ahmad Wawan. Ustadz dari Mojokerto. Ismi Ahmad Wawan wa ma ji'tu min Mojokerto. Pengertian bahasa Arab. Pengertian bahasa Arab, pertama kali kita akan mengetahui asal usul bahasa Arab. Dari mana sih asal usul bahasa Arab itu? Bahasa Arab adalah salah satu bahasa dari bangsa Semit. Bangsa Semit itu adalah nenek moyang bangsa Arab tersendiri, ya, yang mendiami semenanjung Arabia di bagian barat daya benua Asia. Bahasa Arab telah mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang seiring dengan perluasan penyebaran agama Islam dari waktu-waktu, ya, karena Islam sendiri muncul di tengah-tengah bahasa Arab, muncul di tengah-tengah orang yang berbahasa Arab. Maka perluasan bahasa Arab itu seiring dengan penyebaran Islam, ya. Sekarang bahasa Arab menjadi bahasa resmi di berbagai negara, antara lain negara Yordania, Suriah, Tunisia, Arab Saudi, Sudan, Mesir, Maroko, Aljazair, dan lainnya. Yang mana negara-negara itu berada di semenanjung Arabia. Dan perlu diketahui wahai anak-anakku, bahwasanya bahasa Arab merupakan salah satu bahasa tertua yang ada di dunia ini, ya, salah satunya bahasa tertua. Buktinya apa? Karena ada teks bahasa Arab tertua ditemukan 2 abad sebelum Islam datang, yaitu yang dikenal dengan sebutan sastra jahiliyah. Seperti itu. Kemudian pembagian bahasa Arab menurut dialektologi atau menurut dialeknya, ya, itu ada 2. Pertama, bahasa Arab fusha, anak-anak, atau yang sering kita dengar fasih, yaitu mencakup bahasa Al-Quran, hadis, bahkan sekarang dipergunakan sebagai bahasa lisan, ya, tulisan seperti bahasa sastra, surat kabar, majalah, buku, ilmu dan pengetahuan, yang mana menggunakan kaidah atau tata bahasa Arab, atau bisa disebut grammarnya Arab, seperti itu. Atau juga bisa disebut bahasa resmi, ya, bahasa formal yang sering kita atau yang sering digunakan oleh orang-orang Arab di dunia akademisi, administrasi, perkantoran, seperti itu. Kemudian yang kedua itu bahasa Arab Amiyah, ya. Bahasa Arab Amiyah itu bahasa Arab yang digunakan dalam komunikasi percakapan sehari-hari dan tidak memiliki kaidah nahwu, ya, atau kaidah atau tatanan bahasa Arab seperti nahwu, tidak menggunakan nahwu atau sorof atau kamus untuk kosakata, dan kalimatnya juga tidak ada cara untuk menuliskannya. Seperti apa? Mata. Mata itu kalau dalam bahasa Arab artinya kapan, ya, kapan. Kapan? Mata tadhabu, itu adalah bahasa fusha atau bahasa resminya. Kalau bahasa amiyahnya yaitu imta tadhab, imta. Jadi imta. Di situ ada perbedaannya.
Atau bisa disebut bahasa Amnya itu, kalau bahasa Indonesia itu bahasa Logua yang sering kita dengar yang dipakai oleh orang-orang Jakarta Logua. Seperti itu. Jadi tidak ada kaidah tatanan bahasa secara disiplin ilmu seperti itu. Kemudian pentingnya bahasa Arab. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab ya Ustadz? Pertama karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Yang merupakan di dalamnya itu ada keindahan bahasa. Dan balaghahnya sampai Allah Subhanahu wa taala itu menantang. Ada ayat yang berbunyi, ya, di situ Allah menantang siapapun yang bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Kata-kata semisal Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, seperti itu. Jadi bukti di sini apa? Bahwasanya bahasa Al-Quran itu bahasa yang benar-benar bahasa indah. Bahasa yang bisa menyentuh jiwa. Banyak ayat-ayat Allah ketika dikumandangkan, ketika dilantunkan, banyak orang mendapatkan hidayah dari situ. Itu bukti kalau bahasa Arab itu bahasa yang bisa menyentuh jiwa manusia. Kemudian bahasa Arab yang kedua pentingnya bahasa Arab yaitu bahasa hadis. Hadis ini adalah apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syakir itu ada tentang apa pentingnya bahasa Arab. Beliau mengatakan cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Pertama karena aku yaitu Nabi Muhammad adalah bangsa Arab. Kedua karena bahasa ahli surga. Ingat, bahasa ahli surga yang pengen masuk surga disiapkan. Bahasa surga yaitu bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah Al-Quran adalah berbahasa Arab. Seperti itu. Kemudian yang ketiga pentingnya bahasa Arab. Sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian penting dari agama Islam. Nah, ini sahabat Umar berkata, ya, bahwasanya bahasa Arab dengan agama Islam ini merupakan satu bagian yang sangat penting. Tadi di atas dijelaskan penyebaran agama Islam itu juga tidak lepas dari bahasa Arab. Karena dengan dakwah ulama-ulama dulu menggunakan pedomannya Al-Quran. Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Seperti itu. Kemudian bahasa Arab merupakan bahasa paling fasih. Gamblang itu jelas. Paling global, paling lengkap pemaparannya. Luas cakupannya sehingga mudah menyentuh jiwa. Nah, ini. Mudah menyentuh jiwa dan oleh sebab itu kitab yang paling mulia yaitu kitab Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang paling mulia juga. Nah, ini kata siapa? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu juga salah satu ulama besar. Nah, kemudian hukum belajar bahasa Arab bukunya fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu pekerjaannya fardu kifayah. Kewajibannya harus dilakukan untuk orang banyak atau bisa diwakilkan dari orang golongan itu. Kalau tidak maka berdosalah semuanya seperti itu. Dan sesungguhnya bahasa Arab bagian dari Islam dan mengetahui hukumnya wajib karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah. Jadi belajar bahasa Arab itu fardu kifayah, tapi untuk memakainya dalam Al-Quran itu wajib ya.
Seperti itu. Kemudian 6, bahasa yang mudah difahami. Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahami. Ini ada firman Allah atau dalil dari Allah. Bukti kalau bahasa Arab itu bahasa yang mudah dipahami. Beribu berjuta orang bisa hafal Al-Quran yang tebalnya segitu tebal. Itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Coba kira-kira kita bandingkan dengan bahasa-bahasa buku kita lah. Kita ambil satu buku bahasa Indonesia. Kira-kira antum bisa hafal hanya berapa halaman. Tapi di luar sana ada banyak jutaan orang yang hafal atau hafid Al-Quran dengan 30 juz itu. Bukti kalau bahasa Arab itu mudah untuk dihafal, difahami, dimengerti. Maka yakinlah wahai anak-anakku, kalau antum benar-benar keinginan untuk belajar bahasa Arab, insya Allah akan memudahkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kiat agar mudah berbahasa Arab. Bagaimana sih Ustaz? Bahasa Arab itu bukan bahasa kita loh Ustaz. Saya susah. Mau bahasa Jawa aja, saya orang Jawa, susah untuk mempelajarinya. Apalagi bahasa Arab Ustaz. Tapi jangan khawatir, insya Allah saya akan bantu, kita sama-sama akan belajar bahasa Arab ya untuk memahami bahasa Al-Quran supaya kita menjadi apa? Menjadi insan yang Qurani, yang gak cuma bisa baca Quran tapi bisa memahami. Kalau sudah bisa memahami, kita bisa apa? Mempraktekkan ya, bisa apa? Di situ kita bisa memahami dan bisa menenangkan diri ya. Seperti itu. Karena Al-Quran merupakan obat hati. Seperti itu. Kemudian ini kiat-kiatnya. Ustaz akan berbagi kiat-kiatnya. Pertama, langkah dasar latihan mengucapkan huruf hijaiyah. Yang ada 29. Ada yang mengatakan 29. Ada yang mengatakan 28. Dengan benar sesuai dengan makhorijul huruf. Makhorijul huruf artinya tempat keluarnya huruf. Ya, seperti itu. Kemudian memulai menggunakan kosakata bahasa Arab dari yang paling sering kita jumpai, ya, dari yang standar-standar aja di sekeliling kita, ya, kosakata di dalam rumah, dalam kelas, di lapangan, di laboratorium, itu pokoknya apa? Belajar dari kosakata atau benda-benda atau kata kerja yang sering kita lakukan. Dimulai dari situ. Kemudian pelajari kaidah bahasa Arab atau tata bahasa Arab. Ini harus belajar juga supaya tahu bagaimana cara merangkai kalimat, merangkai perkataan dengan baik dan benar sehingga menjadi bahasa yang fusha, bukan amiyah, ya. Tapi fusha yang fasih. Dengan apa? Belajar ilmu alat atau sering kita sebut nahwu sorof atau grammar Arab, ya. Grammar Arab. Kemudian yang terakhir konsisten. Konsisten di istiqomah melatih diri. Dengan cara apa? Mengaplikasikan di Al-Quran. Pakai Al-Quran terjemah, baca kemudian baca Qurannya, baca ayatnya, kemudian baca terjemahnya. Itu membantu kalian untuk memahami bahasa Arab. Kemudian baca hadis dan terjemahnya. Kemudian baca tulisan-tulisan Arab. Dan paksa, ya. Yang ini penting ini ya. Kita paksa diri kita untuk berbicara bahasa Arab sehingga terbiasa dan akhirnya menjadi luar biasa. Itu anak-anak. Oke, cukup sekian pembelajaran pertama kali. Semoga bermanfaat, semoga menjadikan termotivasi antum untuk belajar bahasa Arab. Ya, karena pentingnya bahasa Arab yang Ustaz jelaskan tadi ya dari awal.
kita ini orang Islam perlu bisa berbahasa Arab. Karena agama Islam itu tidak luput atau tidak lepas dengan perkembangan bahasa Arab juga. Ya, seperti itu. Taib kafaitu bihada ila liqa fi yaumil ba'da atau fi yaumil tali. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Arabi, marhab marhab ya habibi.